Kericuhan antara pedagang kaki lima dan Satpol PP Kabupaten Bogor tak terhindarkan saat penertiban bangunan liar di Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Mereka menolak dipindahkan ke lokasi rest area Gunung Mas dan memilih bertahan di lokasi awal. Petugas terpaksa mengamankan beberapa pedagang yang dianggap sebagai provokator. Sejumlah pedagang pun tak kuasa menahan isak tangis saat melihat lapak yang sudah puluhan tahun dibongkar oleh Pemkab Bogor. Mereka menganggap pemerintah Kabupaten Bogor tebang pilih karena diduga banyak tempat wisata tak berizin tidak ditertibkan. Lihat ini bangunan, dulu ada perjanjian, satu pohon hotel 5 juta kalau dibongkar. Sekarang ini berapa ratus hotel. Tadi nggak ada solusinya. Tolong pemerintah ini. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya, ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Ada mediasi dialog? Nggak ada sosialisasi. Mungkin. Ini laporan dari pengembang, gimana supaya rest area penuh, rame. Akhirnya korbankan pedagang. Sedangkan kami udah coba 2 bulan, 3 bulan di rest area, modal 300 cuma dapat 30.000. Sekitar 331 lapak pedagang yang hari ini ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan pemerintah Kabupaten Bogor. Hari ini kita melakukan penataan ya. Sekali lagi saya ulang kembali penataan yang disampaikan tadi oleh pimpinan Pak PJ Bupati sangat jelas. Jadi hari ini kita akan melakukan penataan kurang lebih di 331 bangunan liar. Ironis kalau disebut penolakan karena apa? Kami ada latar belakang pada tahun-tahun sebelumnya para pedagang ini sebetulnya sudah minta, sekali lagi sudah minta di lokasi disiapkan oleh pemerintah. Sekarang ketika tempat tersebut dan juga disiapkan berupa rest area, tapi alasan tempat relokasi rest area diambil, tapi bangunan tetap ini tidak dibongkar, kan ironis. Akibat kericuhan tersebut, arus lalu lintas di kawasan Puncak mengalami kemacetan panjang baik dari arah Bogor menuju Cianjur maupun sebaliknya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Konser musik di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ricuh. Penonton membakar sejumlah properti konser lantaran kecewa dengan panitia. Konser yang diharapkan meriah berubah ricuh setelah penonton membakar pagar, sound system, kursi, hingga tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran ini nyaris membesar jika puluhan anggota kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang tidak datang ke lokasi kejadian. Penonton melampiaskan kekecewaannya lantaran bintang tamu yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Jalan Trans Sulawesi menghubungkan Gorontalo dan Bolang Mongondo Selatan putus akibat diterjang luapan Sungai Monano. Seorang pengendara motor tercebur ke aliran sungai dan hingga kini belum ditemukan. Jalan penghubung desa di Desa Monano, Bone, Gorontalo ini ambles setelah diterjang luapan sungai. Saat sebagian jalan itu ambles, seorang pengendara sepeda motor tengah melintas. Korban tercebur ke aliran sungai dan hingga kini belum berhasil ditemukan. Korban berjenis kelamin laki-laki bernama Maskun Mantu, berusia 38 tahun, warga desa Ingomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone, Molango. Identitas korban diketahui setelah keluarga korban mendatangi lokasi kejadian. Serpihan bodi motor ditemukan di lokasi memperkuat korban adalah Maskun Mantu. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam. Korban saat itu pulang dari resepsi pernikahan tengah malam
dan tak mengetahui jalan tersebut ambles. Ia terjun bebas ke sungai tengah hujan deras. Ada pengendara motor yang dinyatakan jatuh ketika melintas di jembatan tersebut dan hanyut. Sampai saat ini tim kami sudah terus melaksanakan pencarian dan belum ada hasil sampai sekarang. Hingga Senin siang korban belum juga berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban di pesisir sungai hingga ke perairan Laut Lunin Melanggo. Akibat jalan jembatan penghubung yang ambles ini, jalur lintas Gorontalo dan Bolongan Mongondo Selatan tak bisa dilalui kendaraan. Pemirsa, pemerintah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG di rancangan APBN 2025. Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo telah menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Alokasi dana 71 triliun rupiah sudah disepakati untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Tanggung jawab kita sekarang ini sebagai pemerintah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, saya sebagai Menteri Keuangannya menyusun APBN 2025. Jadi menurut saya tadi pertanyaan berapa nanti total untuk makan bergizi gratis, itu nanti saya serahkan kepada pemerintahan baru. Untuk strategi penerimaan negara seperti saya sampaikan, kita terus melaksanakan program-program termasuk dari sisi legislasi, harmonisasi, undang-undang harmonisasi perpajakan sudah dilakukan. Kita melakukan perbaikan dari sisi administrasi, digitalisasi dengan Cortex. Kita juga menambah jumlah kantor-kantor dari pajak, terutama yang medium tax office, itu memiliki kemampuan untuk bisa mengorganize lebih baik dan lebih efisien. Dan nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintahan baru apa-apa langkah yang pemerintah baru akan bisa lakukan di dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun dari sisi tadi pertanyaan mengenai PPN saya sudah sampaikan berkali-kali. Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya. Sri Mulyani menambahkan tim Prabowo Gibran yang akan menyusun detail program MBG atau makan bergizi gratis. Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menduga penundaan sidang pra-peradilan kliennya merupakan upaya agar berkas penyidikan dinyatakan lengkap sehingga gugatan pra-peradilan Peggy dianggap gugur. Hakim Eman Sulaiman memutuskan menunda sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa dengan penundaan sidang pra-peradilan yang dinilai sengaja dilakukan oleh pihak termohon, yakni penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang. Kuasa hukum menduga penundaan sidang pra-peradilan merupakan upaya agar berkas penyidikan dinyatakan lengkap, sehingga gugatan pra-peradilan kliennya dianggap gugur. Kan hari ini sidang sudah berlangsung, namun pihak termohon dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Oleh karenanya, hakim akan melakukan pemanggilan di minggu depan untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Apabila pihak termohon tidak hadir, maka ini akan dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan. Kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Kuasa hukum berharap Polda Jawa Barat akan hadir dalam sidang berikutnya untuk membuktikan apakah Peggy Setiawan merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam.
Tim kuasa hukum telah mempersiapkan 35 halaman draft gugatan pra-peradilan yang semula dijadwalkan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 24 Juni 2024. Sidang pra-peradilan dijadwalkan kembali pada 1 Juli 2024. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bursa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menarik minat pengusaha dan kalangan artis. Mereka mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Bursa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menarik minat banyak kalangan. Tak cuma politisi dan pengusaha, kalangan artis pun mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Setelah menggelar rapat internal, DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Gerindra menilai Marcel bisa menjadi daya tarik dan pengumpul suara dari kalangan generasi muda. DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan kemarin sudah melakukan rapat koordinasi cabang, terus kemudian disusul silaturahmi kader bersama Ketua Harian DPP Partai kita Pak Dasko. Akhirnya kita memutuskan untuk mencalonkan Mas Marcel Widianto untuk menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Partai Gerindra menyatakan akan terus menggalang komunikasi dengan sejumlah partai seperti PDI Perjuangan dan PKS untuk menjajaki kemungkinan koalisi di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Jika Marcel baru akan menjajaki peruntungan di Pilkada di Kabupaten Bandung, nama artis Syahrul Gunawan bukan sosok yang asing bagi warga. Syahrul adalah petahana Wakil Bupati Bandung yang maju dalam pemilihan Bupati Bandung 2024. Meski sebagai petahana dan sosok pesohor, menjelang Pilkada, Syahrul tetap melakukan belusukan dibantu dengan para relawan pendukungnya. Menurutnya, aksi sosial lebih memiliki manfaat untuk warga. Ini bukan dari APBD, bukan dari uang pemerintahan, ya. Tapi mudah-mudahan jadi manfaat. Ini teman-teman dari relawan semuanya yang kita bahu-membahu semuanya ingin ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Ya, terlepas dari konteks yang ada atau bagaimana, tapi saya kira teman-teman ini sudah sangat tepat. Sosok artis memang menjadi daya tarik baik untuk partai politik maupun bagi para pemilih. Masyarakat sudah banyak mengenal sehingga parpol tinggal meyakinkan calonnya juga mampu memimpin daerah. Pemirsa, akibat serangan hacker, pusat data nasional terkena gangguan. Alhasil, layanan publik di sejumlah sektor sempat lumpuh. Pusat data nasional terkena gangguan. Akibatnya, layanan publik di sejumlah sektor sempat lumpuh. Gangguan di pusat data nasional ini diduga merupakan serangan dari cyber ransomware. Berbeda dengan aksi hacker biasanya, serangan kali ini mengunci data hingga server tidak bisa diakses dan mengakibatkan terganggunya layanan publik. Hingga kini, siapa pelaku serangan ransomware ini masih dalam penyelidikan. Namun di balik aksi serangan ini, ternyata pelakunya meminta tebusan sebesar $8 juta Amerika Serikat untuk bisa membuka akses pusat data nasional ini. Adanya permintaan uang tebusan tersebut disebut oleh Silmi Karim, Dirjen Imigrasi, pada program Apa Kabar Indonesia Malam hari Minggu kemarin. Di sini tuh yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang, seperti yang tadi sudah disampaikan. Hingga kini pihak berwenang masih berusaha menyelesaikan penyelidikan dan pemulihan akses ke pusat data nasional. Berbagai cara pun dilakukan demi pemulihan akses tersebut. Serangan hacker ke situs pemerintah atau akses data ini bukan cerita baru. Beberapa kali pernah terjadi, misalnya ada hacker yang meretas data KPU menjelang pemilu lalu. Mengapa peretasan ke situs pemerintah sering berulang? Benarkah karena pengamanannya yang tidak berlapis? Bukankah ini membahayakan negara?
Polres Metro Jakarta Barat menetapkan penyanyi Virgon dan teman wanitanya sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kini polisi juga telah menangkap pemasok narkoba jenis sabu kepada Virgon dan menetapkannya sebagai tersangka. Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan penyanyi Virgon sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Virgon dan teman wanitanya PA ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada hari Minggu kemarin. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menyatakan, polisi juga telah menangkap BGS, seorang kru band yang menjadi pemasok narkoba jenis sabu kepada Virgon. Ada 3 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu V dan juga PA atau T, teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim asesmen terpadu dari BNNP DKI Jakarta, dan hari ini kegiatan asesmen akan dilaksanakan terhadap ketiga tersangka tersebut. Saat ini Polres Metro Jakarta Barat telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Sebelumnya, penyanyi Virgon dan seorang wanita berinisial PA ditangkap di tempat kos di wilayah Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024. Keduanya ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 1 klip narkoba jenis sabu serta alat hisap. Pemirsa, akibat ingin meminta bagian harta warisan lebih besar, seorang anak di Karawang, Jawa Barat tega untuk memenjarakan ibu kandungnya sendiri. Kusumayati tak henti-hentinya menangis sesaat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, Senin siang. Ibu 3 anak asal Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat ini kini duduk menjadi seorang pesakitan atau terdakwa atas laporan anak kandungnya sendiri. Kasus ini bergulir usai sang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri lantaran sang anak tidak mendapatkan harta warisan. Kendati telah melakukan beberapa kali mediasi, namun proses mediasi berjalan buntu. Diduga karena sang anak meminta bagian yang dianggap sangat memberatkan. Pemirsa, kondisi Selat Bali yang dilanda angin kencang dan gelombang tinggi membuat ribuan kendaraan antri di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan truk logistik antri masuk Pelabuhan LCM Ketapang dan kantong parkir dermaga Bulusan. Panjangnya antrian truk lebih dari 1 km. Beberapa penumpang kapal telah mengantri berjam-jam untuk masuk pelabuhan. Menurut polisi, kondisi ini karena perairan Selat Bali sedang gelombang tinggi dan angin kencang, sehingga kapal tidak bisa sandar. Antrian juga karena bersamaan dengan hari pertama libur kenaikan kelas. Seorang warga yang jatuh sakit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandus sejauh 7 km selama 5 jam akibat jalanan yang rusak. Ahmad Mindi, warga desa Besonganging Utara, harus ditandu karena jalanan tidak bisa dilintasi kendaraan. Ahmad yang terserang sakit stroke diangkat warga secara bergantian dengan menggunakan tandu dari bahan bambu dan kain sarung. Perjalanan pun sangat berat, karena harus melewati jalan menanjak dan licin, serta melintasi sungai untuk menuju lokasi penjemputan mobil. Pihak keluarga harus menyewa kendaraan Rp1 juta untuk menuju rumah sakit. Beruntung kondisi Ahmad membaik setelah ditangani tim medis. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta helikopter, di musim liburan sekolah tahun ini Anda bisa mengunjungi pameran Heli Expo Asia di Cengkaring Heliport, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pameran ini diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk lebih mengenal industri aviasi helikopter di Indonesia.
Setelah sukses pada pameran pertama, PT Heli Expo Indonesia kembali akan menggelar pameran Heli Expo Asia atau HEXIA di Jalan Parameter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pameran helikopter ini akan dimulai tanggal 26 hingga 30 Juni 2024 dan dibuka untuk umum dengan harga tiket Rp20.000 di hari kerja serta Rp30.000 di Sabtu dan Minggu. Tidak hanya dapat menyaksikan teknologi penerbangan, pengunjung pameran juga dapat berjumpa langsung dengan para pakar penerbangan terkemuka Indonesia, berfoto di dalam helikopter, serta melakukan simulasi penerbangan. Heli Expo Asia 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni di Cengkareng Heliport. Kita menargetkan untuk pengunjung di sekitar 50.000 pengunjung, dan dapat saya sampaikan pada saat hari ini kita sudah menerima pendaftaran lebih dari 21.000 visitor. Menurut Ari Nurwan, selaku Chief Commercial Officer PT White Sky, ada 7 jenis helikopter dengan tipe Airbus dan Bell yang akan dihadirkan dalam pameran HEXIA. Ketujuh jenis helikopter tersebut merupakan heli wisata maupun perjalanan bisnis, serta heli milik Satuan Polisi Udara, Basarnas, serta TNI Angkatan Udara. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, pendaftaran peserta didik baru di Brebes, Jawa Tengah banyak dikeluhkan sejumlah orang tua calon peserta didik yang mengaku kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke sekolah dikarenakan adanya sistem online. Sejak Senin pagi, sekolah-sekolah negeri di Brebes, Jawa Tengah ramai didatangi calon peserta didik baru untuk mendaftarkan diri sebagai peserta PPDB tahun ajaran 2024-2025. Namun, tidak semua orang tua bisa menguasai digital, seperti menggunakan HP atau komputer untuk menuntun anaknya saat mendaftar PPDB dengan sistem online. Sekarang kan daftarnya lewat apa itu? Online. Bisa nggak, Bu? Susah. Tapi dari pihak sekolah memberikan ini ya. Nah, gimana Bu perasaan Ibu? Pakai online sama biasa enakan mana? Alasannya apa? Kenapa susah? Ya, memang kita juga pihak sekolah atau yang di lapangan ini kadang juga kasihan sama anak-anak ya. Mau sekolah aja kok sulitnya minta ampun. Ya, jadi cara online itu memang aturannya. Kita tapi tetap memberikan kemudahan. Hanya tapi sesuai prosedural selesaikan dulu. Ya, sesuai prosedural selesaikan dulu. Tapi apabila nanti mereka masih ada surat, kita bantu semaksimal mungkin. Tetap anak-anak itu tetap kita beri kesempatan supaya bisa daftar. Kemungkinan kalau bisa diterima, ya mudah-mudahan diterima. Dari total 77 SMP negeri di Brebes, ada 58 SMP negeri yang menggelar PPDB online, termasuk sekolah di desa-desa yang kesulitan jaringan internet. Pihak sekolah membuka peluang kepada calon peserta didik baru untuk dipandu dalam proses PPDB online, sehingga tidak menyulitkan para calon peserta didik yang mendaftarkan ke sekolah. Pemirsa, kita ke kabar olahraga. Timnas U16 memastikan tiket lolos ke semifinal usai menang telak 3-0 atas Filipina. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Berjumpa Filipina, Timnas U16 mencadangkan penyerang andalannya, Mirza Firyatullah, di babak pertama. Walau memperoleh sejumlah peluang, tak ada gol tercipta di 45 menit pertama. Di babak kedua, Garuda Muda tancap gas. Evandra Florasta berhasil membuat gol setelah memanfaatkan kemelut di muka gawang Filipina. Indonesia unggul 1-0. Mirza benar-benar menjadi super sub. Menjadi pemain pengganti, ia berhasil memborong 2 gol kemenangan timnas. Hasil akhir Indonesia 3, Filipina 0. Kemenangan ini membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U16 bersama Laos. Duel kedua tim yang memperebutkan posisi pertama grup akan berlangsung Kamis malam mendatang.